Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para guru, para alim, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan lancar, dan ini semua adalah atas takdir Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani, bisa mencontoh, dan bisa mengamalkan ajarannya, sehingga kita diangkut sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang beriman, alhamdulillah kita bisa menjalankan syariat puasa yang memang ini sudah berlaku bagi kita semua. Barangkali sejak kecil sampai hari ini kita tidak pernah tinggal yang namanya ibadah puasa, wabil khusus puasa wajib, puasa di bulan Ramadan seperti pada hari ini. Dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih ridhonya, bisa meraih maghfirahnya, dan insya Allah kita juga bisa meraih derajat yang sesuai dengan harapan-harapan kita semua. Perlu diketahui bahwa ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya. Di dalam ibadah puasa itu ada 3 tingkatan bagi setiap mukmin yang menjalankan ibadah puasanya. Istilahnya ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, dan ada kelas eksekutif. Waduh, kayak orang naik kereta saja ya. Ada kelas ekonomi, kelas bisnis, ya sudah gampang. Paling tidak kita bisa mengukur daripada kesempurnaan ibadah kita. Oleh karena itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna shauma salatu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan yang kita lakukan selama ini. Pertama, shaumul umum, yaitu puasa umum, puasa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, oleh saudara-saudara kita semua dan oleh kita semua. Nah, ini kelasnya kelas umum, kelas rata-rata. Yang kedua, wasaumul khusus, dan puasa yang khusus, puasa yang dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu saja.
Tentu ini kelas yang lebih tinggi daripada kelompok yang umum tadi itu. Wasaumu khusus dan puasa khusus. Ini puasa yang kelas istimewa. Kalau diibaratkan undangan, ada undangan biasa, ada undangan VIP, dan ada undangan VVIP, very important person. Jadi kelasnya udah kelas istimewa. Nanti kita bisa melihat apakah puasa kita ini masih kelas awam, kelas rata-rata, atau kita sudah kelas 2, atau kita sudah kelas 3, sudah kelas istimewa, ya, kelas eksekutif. Ini kita mengacu pada referensi wa amma shaumul umum, adapun puasa umum, bahwa kaful batni wal farji an qada'is syahwati. Jadi kalau puasanya kelas awam itu, kelas rata-rata, bahwa kaful batni yaitu menahan perut, wal farji dan menahan kemaluan, an qada'is syahwati dari memenuhi syahwat. Jadi cuman itu kriterianya, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan biologis. Nah itu sangat ringan, itu udah kelas paling bawah. Itu pun masih banyak yang gak kuat. Kadang-kadang masih ada yang bolong-bolong puasanya. Tetapi itu memang kelas yang paling bawah. Kalau anak sekolah itu masih sangat junior, ya, masih junior, ya, masih di kelas bawah. Nah, kelas junior itu kadang-kadang rentan, ya, rentan gangguan-gangguan. Kadang-kadang ada gangguan dari kakak senior, ya, kadang-kadang gangguan di jalan dan lain. Nah, orang yang ibadahnya hanya menahan makan, minum, dan nafsu biologis, ya tadi rentan, masih bisa terganggu oleh hal-hal yang ada di luar dirinya, atau terganggu oleh hal-hal yang meliputi dirinya. Wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus, fahuwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi adil atami. Ini sudah kelas senior, walaupun belum paling senior, ya, kelas 2 kalau anak sekolah gitu, anak SMP atau kelas 2 anak SMA, ya, atau anak aliyah. Apa itu? Yaitu puasa dengan cara menahan, selain menahan dari kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut tadi, yaitu menahan pendengaran kita, telinga kita tidak untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, tidak mendengarkan omongan-omongan yang menjurus kepada dosa, termasuk omongan riba, mencaci maki orang, dan lain-lainnya. Wal basori, dan menahan penglihatan. Ini yang kadang-kadang terutama anak-anak muda kalau ngabuburit malah jalan-jalan, duduk di pinggir jalan, ngeliatin hal-hal yang kurang baik. Nah ini masih belum masuk kelas 2 kalau puasanya masih itu. Oleh karena itu di dalam ibadah puasa, ya, di bulan-bulan puasa disunatkan iktikaf. Ini diantaranya adalah guna untuk menghindari hal-hal negatif yang dilakukan oleh pendengaran ataupun oleh penglihatan. Wal lisani, dan menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hati atau hal-hal yang negatif, ya, apalagi riba, ngomongin kejelekan orang lain dan sejenisnya. Itu mesti ditahan kalau kita memang ingin puasa khusus, jadi puasa yang sudah naik kelas.
Wa amma saumu khususil khusus wa saumul qalbi. Ya, maka puasa yang kelas VVIP tadi, yang kelas paling tinggi adalah puasanya hati. Jadi hati kita sudah ikut puasa. Misalnya hati yang masih suka jengkel, suka gerundel, suka gondok, suka ngambekan, ya, suka dendam dan lain sebagainya, itu semua min akhlaqil madmumah, ya, penyakit hati yang harus dihindari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita ingin meningkat puasa kita tidak cukup puasa menahan diri dari makan dan minum, juga tidak cukup menahan diri dari anggota badan untuk melakukan hal-hal negatif, tapi diharapkan kalau bisa juga puasa hati. Puasa hati diantaranya puasa yang masih mikirin hal-hal yang lebih terfokus pada dunia atau duniawi. Jadi puasa kalau bisa diharapkan lebih tertuju kepada masalah-masalah duniawi, ukhrawi atau akhirat. Ya, istilahnya berburu ridho Allah. Bagaimana supaya kita bisa meraih ridho Allah. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, marilah kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini, yaitu kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan hal negatif, bahkan termasuk suudzon, barang itu supaya kita tinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin wa af'amana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adadul mukarramin, para guru, para alim, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan lancar, dan ini semua adalah atas takdir Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani, bisa mencontoh, dan bisa mengamalkan ajarannya, sehingga kita diangkut sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang beriman, alhamdulillah kita bisa menjalankan syariat puasa
yang memang ini sudah berlaku bagi kita semua. Barangkali sejak kecil sampai hari ini kita tidak pernah tinggal yang namanya ibadah puasa, wabil khusus puasa wajib, puasa di bulan Ramadan seperti pada hari ini. Dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih ridhonya, bisa meraih maghfirahnya, dan insya Allah kita juga bisa meraih derajat yang sesuai dengan harapan-harapan kita semua. Perlu diketahui bahwa ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya. Di dalam ibadah puasa itu ada 3 tingkatan bagi setiap mukmin yang menjalankan ibadah puasanya. Istilahnya ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, dan ada kelas eksekutif. Waduh, kayak orang naik kereta saja ya. Ada kelas ekonomi, kelas bisnis, ya sudah gampang. Paling tidak kita bisa mengukur daripada kesempurnaan ibadah kita. Oleh karena itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna sawma salatu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan yang kita lakukan selama ini. Pertama, shaumul umum, yaitu puasa umum, puasa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, oleh saudara-saudara kita semua dan oleh kita semua. Nah, ini kelasnya kelas umum, kelas rata-rata. Yang kedua, wasaumul khusus, dan puasa yang khusus, puasa yang dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu saja. Tentu ini kelas yang lebih tinggi daripada kelompok yang umum tadi itu. Wasaumu khususil khusus, dan puasa khusus khusus. Ini puasa yang kelas istimewa. Kalau diibaratkan undangan, ada undangan biasa, ada undangan VIP, dan ada undangan VVIP, very very important person. Jadi kelasnya udah kelas istimewa. Nanti kita bisa melihat apakah puasa kita ini masih kelas awam, kelas rata-rata, atau kita sudah kelas 2, atau kita sudah kelas 3, sudah kelas istimewa, ya, kelas eksekutif. Ini kita mengacu pada referensi wa amma shaumul umum, adapun puasa umum, fahuwa kaful batni wal farji an qada'is syahwati. Jadi kalau puasanya kelas awam itu, kelas rata-rata, bahwa kaful batni, yaitu menahan perut, wal farji, dan menahan kemaluan, an qada'is syahwati, dari memenuhi syahwat. Jadi cuman itu kriterianya, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan biologis. Nah itu sangat ringan, itu udah kelas paling bawah. Itu pun masih banyak yang gak kuat. Kadang-kadang masih ada yang bolong-bolong puasanya. Tetapi itu memang kelas yang paling bawah. Kalau anak sekolah itu masih sangat junior, ya. Masih junior, ya, masih di kelas bawah. Nah, kelas junior itu kadang-kadang rentan, ya. Rentan gangguan-gangguan. Kadang-kadang ada gangguan dari kakak senior, ya. Kadang-kadang gangguan di jalan, dan orang yang ibadahnya hanya menahan
makan, minum, dan nafsu biologis ya tadi rentan, masih bisa terganggu oleh hal-hal yang ada di luar dirinya atau terganggu oleh hal-hal yang meliputi dirinya. Wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus, fahuwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi adil atami. Ini sudah kelas senior, walaupun belum paling senior ya, kelas 2 kalau anak sekolah gitu, anak SMP atau kelas 2 anak SMA ya, atau anak aliyah. Apa itu? Yaitu puasa dengan cara menahan, selain menahan dari kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut tadi, yaitu menahan pendengaran kita, telinga kita tidak untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, tidak mendengarkan omongan-omongan yang menjurus kepada dosa, termasuk omongan riba, mencaci maki orang dan lain-lainnya. Wal basori, dan menahan penglihatan. Ini yang kadang-kadang terutama anak-anak muda kalau ngabuburit malah jalan-jalan, duduk di pinggir jalan, ngeliatin hal-hal yang kurang baik. Nah ini masih belum masuk kelas 2 kalau puasanya masih itu. Oleh karena itu di dalam ibadah puasa ya, di bulan-bulan puasa disunatkan iktikaf. Ini diantaranya adalah guna untuk menghindari hal-hal negatif yang dilakukan oleh pendengaran ataupun oleh penglihatan. Wal lisani, dan menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hati atau hal-hal yang negatif ya, apalagi riba, ngomongin kejelekan orang lain dan sejenisnya. Itu mesti ditahan kalau kita memang ingin puasa khusus, jadi puasa yang sudah naik kelas. Wa amma shaumu khususil khusus wa shaumul qalbi ya, maka puasa yang kelas VVIP tadi, yang kelas paling tinggi adalah puasanya hati. Jadi hati kita sudah ikut puasa. Misalnya hati yang masih suka jengkel, suka gerundel, suka gondok, suka ngambekan, ya, suka dendam dan lain sebagainya, itu semua min akhlaqil madmumah ya, penyakit hati yang harus dihindari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita ingin meningkat puasa kita tidak cukup puasa menahan diri dari makan dan minum, juga tidak cukup menahan diri dari anggota badan untuk melakukan hal-hal negatif, tapi diharapkan kalau bisa juga puasa hati. Puasa hati diantaranya puasa yang masih mikirin hal-hal yang lebih terfokus pada dunia atau duniawi. Jadi puasa kalau bisa diharapkan lebih tertuju kepada masalah-masalah duniawi, ukhrawi atau akhirat. Ya, istilahnya berburu ridho Allah. Bagaimana supaya kita bisa meraih ridho Allah. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, marilah kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini, yaitu kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan hal negatif, bahkan termasuk suudzon, itu supaya kita tinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.